Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Hari ini kita jumpa lagi dalam materi pembelajaran TIK kelas 6. Dan pada pekan ini saya akan ajarkan kalian bagaimana menggunakan aplikasi Photoshop untuk mengganti wajah tokoh yang ada di dalam sebuah foto. Oke ya. Materi ini bisa kalian temukan di buku TIK halaman 48 sampai dengan 52. Nanti silahkan dibaca baik-baik bagaimana penjelasannya dan disimak video tutorial yang saya buat ini ya. Oke, sebelum itu saya minta untuk mendownload 4 buah file foto ya. Di sini ada namanya caturjas.png, kemudian ada gedung 1.jpg, ada Power Rangers merah .jpg, kemudian ada rambut api .jpg ya. Saya akan unduh satu persatu. Saya buka terlebih dahulu yang ini misalnya, kemudian saya klik kanan, lalu saya simpan gambar dengan nama atau save image as. Klik kanan, pilih save image as tadi, kemudian kita simpan di lokasi, misalnya saya simpan di folder dokumen gitu ya. Oke, namanya tidak saya rubah, klik save ya. Kemudian file selanjutnya klik ya, oke, misalnya gedung 1, sekarang saya akan download, klik kanan, kemudian simpan gambar dengan nama atau save image as ya. Kemudian saya klik ya, saya simpan dengan nama yang sama juga ya, di folder yang sama, masih di folder dokumen ya. Saya save. Oke, saya klik di sini, kemudian saya download juga yang foto Power Rangers merah, klik kanan, kemudian simpan gambar dengan nama atau save image as, kemudian saya simpan di folder yang sama juga, di folder dokumen, save. Oke, kemudian rambut api ini juga saya akan simpan ya di folder yang sama. Oke, namanya juga tidak saya ubah ya, di folder dokumen, save ya. Ya, keempat file foto itu sudah berhasil kita download di folder dokumen. Jika kita ingin melihatnya, tinggal klik di sini, ada Windows Explorer ya. Oke, Windows Explorer-nya lihat di bagian folder dokumen. 4 foto yang tadi kita simpan di folder ini sudah berhasil tersimpan ya. Nanti keempat foto ini yang akan kita gunakan dalam praktek TIK kali ini ya. Selanjutnya silahkan dibuka aplikasi Photoshop untuk membuka satu persatu file yang telah kita unduh sebelumnya ya. Kita klik file, kemudian pilih open, kemudian kita buka folder tadi tempat menyimpannya ya. Saya tadi simpan di folder dokumen gitu. Kalau kalian nanti disesuaikan dengan folder kalian masing-masing ya. Kemudian pertama kali saya buka misalnya file gedung ini dulu ya, file gedung, open ya. Oke, saya akan beri efek pada bagian file foto gedung ini dengan menggunakan radial blur. Masih ingat radial blur ya? Kalian klik filter, kemudian pilih blur di sini, kemudian pilih radial blur ya, blur, kemudian pilih radial blur ya. Kita pakai yang jenisnya zoom ya, seperti saat PTS yang lalu saya pakai zoom ya. Kemudian zoomnya saya ganti dengan 30 misalnya, kemudian klik OK. Nah, seperti ini ya. Kemudian file yang kedua saya akan buka, klik file, open. Saya akan buka file ya, yang ini Power Rangers merah ya. Oke, open ya. Karena kita hanya membutuhkan bagian badan dari foto Power Rangers merah ini, maka kita perlu mengeditnya terlebih dahulu ya. Untuk mengeditnya, kita jangan lupa untuk membuka gembok yang ada di bagian docker layer dari file Power Rangers merah ini dengan cara klik 2 kali pada bagian gemboknya. Nah, ini boleh diganti layer 0-nya dengan nama Power Rangers atau yang lainnya. Kalau saya biarkan saja, lalu klik OK ya. Kemudian lihat backgroundnya di sini hanya satu warna. Kalau menghapus satu warna, kita akan gunakan Magic Eraser Tool ya, Magic Eraser Tool.
klik. Oke, kemudian pada bagian sampingnya masih tersisa warna biru, kita hapus juga dengan Magic Eraser Tool. Seperti yang tadi saya katakan bahwa kita hanya membutuhkan bagian badannya saja, sedangkan kepalanya ini akan kita hilangkan. Kita akan menyeleksinya terlebih dahulu, tapi sebelum diseleksi saya akan zoom terlebih dahulu ya, dengan cara pencet kontrol, tahan, kemudian tanda plus ya, tanda plus gitu ya. Oke, kontrolnya tadi ditahan ya. Oke, kita akan menyeleksi bagian kepalanya ya. Ya, seperti ini sudah terlihat ya. Kita akan seleksi bagian kepala ini, kemudian kita akan hapus ya. Oke, menyeleksinya bisa menggunakan Quick Selection Tool, tapi hari ini saya akan ajarkan kalian materi yang baru, yaitu temannya Magnetic Lasso Tool, temannya Lasso Tool. Di sini ada namanya Polygonal Lasso Tool ya. Kita akan gunakan Polygonal Lasso Tool. Klik Polygonal Lasso Tool ya, nomor 3 di atas, 1 2 3, klik tahan, pilih Polygonal Lasso Tool ya. Cara menggunakannya klik sekali, geser, klik lagi, geser, klik lagi gitu ya. Gunanya untuk apa ini? Untuk menyeleksi dengan lebih presisi gitu ya, dengan lebih akurat gitu ya. Oke, kita klik geser gitu ya, klik geser ya. Memang di sini butuh kesabaran ya, karena TIK mengajarkan kalian untuk mengikuti proses, bukan instan ya. Oke, misalnya saya lebihkan segini ya, belakangnya kan sudah transparan, jadi kita lebihkan saja misalnya seperti ini ya. Ingat, saat menyeleksi harus ujung ketemu ujung, tapi kalau nggak ketemu ujungnya boleh langsung diklik 2 kali seperti ini, boleh ya, klik langsung terhubung ya. Kemudian untuk menghapusnya tinggal tekan tombol delete di bagian keyboard, delete seperti ini ya. Lalu kita hilangkan seleksinya, pilih select, kemudian deselect ya. Kita zoom out, pencet kontrol, tahan, tanda min di sampingnya sama dengan itu ada tanda min ya. Ya, seperti ini. Selanjutnya badan Power Rangers ini kita copy atau kita duplikat ke bagian gambar gedung tadi ya. Tadi saya klik move tool, kemudian saya tinggal duplikat ke sini ya. Oke, gambar Power Rangers ini yang sebelumnya sudah kita edit tidak kita gunakan lagi, kita silang saja, kita close. Oke, disimpan atau tidak usah, no. Kita sekarang fokus pada hasil gambar editing foto ini ya. Oke, ingat jangan melayang seperti ini karena bagian kakinya nanti akan terlihat seperti terpotong. Lebih baik kita pepetkan ke bawah saja, kita atur besar kecilnya menggunakan edit free transform ya. Kemudian kita atur besar kecilnya supaya proporsional, diatur besar kecilnya sambil pencet shift, kemudian klik gitu ya, titik yang ada di pojok-pojoknya ya, seperti ini, supaya tidak gepeng nanti seperti ini atau gini, sambil pencet shift aja ya. Oke, misalnya seperti ini besarnya. Kalau sudah nanti tinggal ditekan enter ya, tekan enter. Oke, file ketiga yang akan kita gunakan adalah file CaturJazz. Klik file, open, kemudian pilih file CaturJazz nih sini ya, kemudian open ya. Selanjutnya kita sama seperti tadi, kita akan mengeditnya ya. Kita arahkan mouse-nya ke bagian docker layer, gemboknya kita buka nih ya, seperti tadi ya, dibuka, klik 2 kali, kemudian ini namanya tidak saya ganti, klik OK saja. Sama juga seperti tadi, backgroundnya hanya satu warna, kita akan hapus menggunakan Magic Eraser Tool, atau kalau kalian mau langsung mengambil bagian wajahnya, kalian bisa misalnya menggunakan Quick Selection Tool ya. Masih ingat Quick Selection Tool nomor 4 dari atas, 1 2 3 4, klik tahan, kemudian pilih Quick Selection Tool ya. Diatur besarnya berapa ya. Di sini misalnya saya pakai gunakan 10 px, artinya 10 pixel gitu ya. Kemudian saya klik tahan di bagian wajah ini, lihat bagian wajahnya sudah terseleksi ya, hanya bagian wajah saja, badannya tidak perlu. Kemudian kita gunakan klik move tool, kemudian kita pindahkan ke wajah ini atau kita duplikat ke bagian gambar gedung yang tadi ya, seperti ini ya.
Oke, nanti tinggal diatur posisi dan besarnya gambar wajah ini ya. Sama juga seperti tadi, karena wajah foto ini sudah tidak kita gunakan, kita tutup saja dengan close ya. Ditanya apakah disimpan atau tidak, no. Oke, kemudian kita fokus lagi ke bagian file foto ini. Lihat di bagian Docker layer sudah ada 3, ada background, ada layer 1, layer 2 ya. Nanti kita akan ubah namanya ya. Sekarang kita atur besar kecilnya dahulu dari gambar wajah ini ya. Klik edit, pastikan yang aktif adalah layer 2 atau layer wajah yang tadi ya. Klik edit, kemudian pilih free transform ya. Kita atur besar kecilnya ya, jangan sampai gepeng, ingat pencet shift ya. Oke, kira-kira besarnya semana nanti kalian bisa atur sendiri ya. Jangan terlalu besar juga jangan terlalu kecil ya, disesuaikan dengan lebar dari leher gambar Power Rangers yang sudah kita hapus tadi ya. Nanti disesuaikan saja ya. Oke, misalnya sebesar ini. Kalau sudah, tekan enter ya. Saya zoom, pencet kontrol, tahan, tanda plus atau sama dengan di sampingnya backspace itu ada plus atau sama dengan ya. Oke, saya zoom biar kelihatan ya. Perhatikan di sini ya, ini bagian wajahnya masih ada di bagian depan dari gambar badan Power Rangers ya. Tuh lihat, masih ada di bagian depannya ya. Oke, untuk memindahkan ke belakangnya ya, kita atur urutan layer pada bagian Docker layer ini layer 2, kita klik tahan, kita pindahkan ke bawah dari layer 1 ya. Oke, supaya tidak bingung ya, nantinya layernya akan semakin banyak, kita ganti saja. Ini misalnya saya ganti jadi wajah, klik 2 kali pada bagian tulisannya, lalu saya tulis wajah gitu ya. Ini wajah, yang ini badan, saya klik 2 kali layer 1, tulisannya ya yang diklik, kemudian badan. Oke ya, jadi bagian wajah ada di belakang dari badan seperti ini ya. Oke, ini yang aktif badannya. Oke, kalau kita klik wajah berarti yang aktif wajahnya nih di sini ya. Kalau masih kurang proporsional ukurannya bisa diatur lagi seperti tadi, klik edit free transform ya. Ya, ini mengajarkan kalian untuk detail ya, mengeditnya. Jika kurang besar atau terlalu besar dikecilkan gitu ya. Tapi kalau terlalu kecil ya tinggal dibesarkan. Kalau sudah di enter, saya zoom out dulu, pencet kontrol, tahan, kemudian tanda minus di sampingnya sama dengan ya. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kalian bisa buka file yang ketiga, yaitu gambar rambut api. Klik file, open, lalu kalian buka rambut api di sini ya. Oke, open ya. Oke ya, file ini yang kita butuhkan hanya bagian rambut apinya saja nih ya. Saya geser ke kanan sedikit tadi ya. Saya akan zoom terlebih dahulu rambut api ini menggunakan kontrol, tahan, kemudian tanda plus lagi ya. Oke, kita akan lebarkan sedikit, klik tahan pada bagian garis tepi ini ya, kemudian digeser ya supaya kelihatan semua rambutnya, karena kita hanya membutuhkan bagian rambut saja, bagian wajahnya tidak perlu. Nah, kita akan menyeleksinya nanti menggunakan polygonal lasso tool kembali ya. Oke, sekali lagi untuk menggunakan polygonal lasso tool kita butuh ketelitian ya. Saya klik di sini nomor 3 dari atas di bagian toolbox ya. Saya pilih polygonal lasso tool, klik. Nah, saya arahkan mouse-nya ke bagian rambut ini ya. Saya klik ya, sekali geser gitu ya. Kalau membatalkannya kalian tinggal tekan escape ya. Klik sekali geser ya gitu ya. Klik sekali geser, klik sekali geser. Nah, disinilah butuh ketelitian dari kalian menggunakan polygonal lasso tool ya. Kita seleksi bagian rambutnya saja ya, yang warnanya kuning ya,
tidak perlu wajahnya ya, juga tidak perlu bagian backgroundnya. Kita klik sekali, klik sekali, geser, klik sekali, geser gitu ya. Kemudian terus diseleksi ya, ikuti saja bentuk rambutnya seperti apa. Dan ini harus sabar, harus teliti ya, tidak usah terburu-buru, sedikit-sedikit nggak apa-apa ya. Oke, disinilah kalian akan belajar bahwa mengedit foto itu butuh kesabaran ya, tidak instan ya. Ya, diperhatikan, tinggal sedikit lagi. Ingat, saat menyeleksinya ujung harus ketemu dengan ujungnya ya, ujung awal harus ketemu dengan bagian ujung akhirnya ya. Klik geser ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah ketemu titik awalnya tadi, tinggal di klik ya, seperti ini sudah terseleksi. Selanjutnya kita tinggal pindahkan atau duplikasi menggunakan move tool, kemudian klik tahan, kita pindahkan ke bagian sini ya. Oke, dan ini file ini sudah tidak kita gunakan lagi, maka kita hapus atau kita tutup saja ya. Oke, selanjutnya kita atur besar kecilnya, edit free transform, kemudian atur besar kecilnya ya, ukurannya kita letakkan ya, sambil dipaskan seperti ini ya, di bagian kepalanya ya, diatur jangan supaya tidak terlihat aneh gitu ya, supaya jelas. Bapak zoom dulu ya. Oke, saya zoom. Nah, oke, kurang lebar, kita lebarkan sedikit ya. Ya, kalau kurang ke bawah kita ke bawahkan gitu ya, kita atur saja sesuai dengan keinginan kita. Kalau sudah, tekan enter ya. Oke, maka rambutnya sudah berubah jadi rambut api. Oke, selanjutnya jangan lupa di bagian docker layer ini, namanya masih layer 1 ya. Di sini yang bagian rambut itu kita ubah dengan cara klik 2 kali. Layer 1 ini tulisannya kita ganti jadi rambut gitu ya. Oke, supaya tidak tertukar dengan yang lain, dengan layer yang lain ya. Oke, di sini jadi ada badan, ada rambut, ada wajah, ada background. Jadi sudah 4 layer yang kita gunakan, 4 buah lapisan ya. Selanjutnya seperti yang di buku, kita akan tambahkan tulisan menggunakan horizontal type tool ya. Sebelum itu, klik terlebih dahulu layer yang paling atas, supaya nanti saat kita menambahkan tulisan, dia akan menambah secara otomatis layer di bagian paling atas nanti ya. Oke, kita gunakan horizontal type tool yang ikonnya huruf T ya. Klik tahan, pilih yang horizontal ya, horizontal type tool. Setelah diklik horizontal type tool, kalian pilih jenis hurufnya. Di sini saya pilih jenis huruf Cooper Black, kemudian saya pilih besarnya huruf, saya ganti jadi 48, kemudian warna huruf juga saya pilih warna putih ya, karena gambar editing ini backgroundnya sudah cenderung gelap, jadi saya pilih warna tulisannya putih. Setelah itu saya klik OK ya, lalu kita ketik di bagian sini, klik ya, tulisannya kita samakan saja seperti yang ada di buku ya, Power Ranger ya. Kemudian saya enter ya, from, enter lagi, Rahmaniah gitu ya, Power Ranger from Rahmaniah ya. Kemudian saya akan atur jenis paragrafnya. Di sini masih rata kiri, kita atur supaya ke tengah semua menggunakan ini nih ya, yang center text, klik ya. Tapi sebelum itu sebaiknya di blok terlebih dahulu semuanya, di blok, gunakan center ya, seperti ini. Oke, setelah itu saya akan tambahkan efek menggunakan ini, ikonnya ada T, di bawahnya ada garis melengkung, namanya create word text ya, supaya teksnya melengkung. Nah,
saya pilih stylenya di sini. Stylenya saya gunakan style yang arches upper ya, melengkung di bagian atasnya. Klik ya seperti ini, klik OK ya. Setelah itu tulisannya kita geser dengan move tool lebih ke tengah. Kalau kurang besar tinggal dibesarkan menggunakan edit free transform ya. Edit free transform, diatur besar kecilnya tulisan sesuai dengan keinginan kalian ya. Oke, seperti ini misalnya, diatur posisinya, digeser misalnya kalau kurang ke tengah ya diketengahin ya. Kemudian kalau sudah tekan enter. Supaya tulisan ini lebih jelas, saya akan tambahkan efek stroke pada tulisan ini ya. Jadi seolah-olah nanti di sekeliling hurufnya itu ada warna hitam gitu ya, atau warna yang lain. Berarti bagian Docker layer ini di bagian teks ya, yang di atasnya ada tulisannya Power Rangers, diklik kanan kemudian pilih blending option. Pilih blending option ya, sekali lagi klik kanan, pilih blending option. Kemudian kalian pilih di bagian ini ada tulisannya stroke ya, artinya garis tepi gitu ya. Nah, garis tepinya bisa dipilih warnanya. Ini yang aktif merah, lihat tulisannya merah, tinggal diganti saja merahnya menjadi hitam misalnya. Kalau hitam biasanya ada di pojok bawah sini, tinggal diklik OK ya. Kemudian di sini ada size-nya. Size-nya 3 pixel di sini. Kalau makin tebal seperti ini jadi ya, kalau 10 jadi seperti ini ya. Saya tulis saja di sini misalnya 5 gitu ya. 5 kalau sudah Oke, file desain kita sudah selesai. Selanjutnya file editing foto ini tinggal kita simpan. File save as ya, disimpan dalam format Photoshop boleh, atau saya akan menyimpannya dalam format hasil foto langsung saja ya, misalnya dalam bentuk JPEG atau JPG ya. Klik sini, kemudian saya kasih nama di sini, misalnya namanya Power Rangers Power Rangers Rahmaniah misalnya gitu ya, Rahmaniah ya, Power Rangers Rahmaniah ya. Klik save. Oke. Kemudian di sini tanya kualitasnya, kualitasnya saya maksimalkan saja ya. Klik OK ya, maka file kita sudah tersimpan dan bisa dilihat di Windows Explorer ya. Ini namanya Power Rangers Rahmaniah. Kita open. Nah, seperti ini hasil akhirnya. Oke, demikian anak-anak materi kita kali ini. Kita tutup dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu dalam video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.